Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dia Astuti. Pada video kali ini, bersama saya Budi Astuti akan menginformasikan tentang penggaris, kegunaannya, serta macam-macamnya. Nah, mari kita bahas. Kita ikuti informasinya berikut ini. Penggaris adalah alat yang sering kita gunakan sejak kecil, baik di sekolah ataupun di rumah. Tetapi apakah kita tahu apa sih sebenarnya fungsi penggaris? Apa saja jenis-jenis penggaris yang ada? Serta bagaimana cara menggunakan penggaris dengan benar? Nah, berikut ini informasi menarik tentang penggaris yang akan kita bahas pada video kali ini. Namun sebelumnya, mohon dukungannya terlebih dahulu tentu saja dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Penggaris adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang atau jarak antara dua titik. Penggaris biasanya memiliki skala yang tertera di permukaannya, yaitu dapat berupa sentimeter, milimeter, atau inci. Skala terkecil pada penggaris adalah 0,1 cm atau 1 mm, yang setara dengan ketelitian pengukuran sekitar 0,5 mm. Penggaris juga dapat digunakan untuk menggambar garis lurus, baik horizontal, vertikal, maupun miring. Nah, dengan menggunakan penggaris ini, kita dapat membuat garis yang rapi dan presisi tentunya. Dan penggaris juga dapat membantu kita dalam membuat bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, persegi, lingkaran, dan lain-lain. Jenis-jenis penggaris. Penggaris memiliki jenis, bentuk, dan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan fungsi masing-masing. Berikut ini adalah beberapa jenis penggaris yang pada umumnya sering digunakan. Yang pertama adalah penggaris kayu. Penggaris ini terbuat dari kayu yang dilapisi plastik atau logam. Penggaris kayu biasanya memiliki panjang antara 30 cm dan lebar 2 cm. Penggaris kayu cocok untuk mengukur atau menggambar benda-benda yang berukuran kecil atau sedang. Kemudian yang kedua ada penggaris plastik. Penggaris ini terbuat dari plastik yang fleksibel dan ringan. Penggaris plastik biasanya memiliki panjang 15 cm, 20 cm, atau 30 cm. Penggaris plastik ini mudah dibawa dan disimpan, serta tahan lama dan tidak mudah patah. Yang ketiga ada penggaris logam. Penggaris ini terbuat dari logam yang kuat dan keras, seperti baja atau aluminium. Penggaris logam biasanya memiliki panjang 15 cm, 30 cm, atau 50 cm. Penggaris logam sangat akurat dan tajam, serta dapat digunakan untuk mengukur atau menggambar benda-benda yang berukuran besar atau keras. Berikutnya yang keempat ada penggaris lipat. Penggaris ini terdiri dari beberapa bagian yang dapat dilipat dan disambung. Penggaris lipat biasanya memiliki panjang 1 meter, 2 meter, atau 3 meter. Penggaris lipat dapat digunakan untuk mengukur atau menggambar benda-benda yang berukuran panjang atau luas. Berikutnya yang keenam ada penggaris T. Penggaris ini memiliki bentuk seperti huruf T, sesuai dengan namanya tentu, dengan bagian kepala yang dapat digeser. Penggaris T biasanya digunakan untuk menggambar garis horizontal pada papan gambar. Penggaris T dapat membantu kita dalam membuat garis yang sejajar dan seimbang. Berikutnya yang ketujuh ada penggaris segitiga.
Nah, penggaris ini memiliki bentuk seperti segitiga siku-siku dengan sudut 90 derajat, 45 derajat, atau 30 derajat. Penggaris segitiga biasanya digunakan untuk menggambar garis miring atau sudut pada papan gambar. Penggaris segitiga dapat membantu kita dalam membuat bentuk-bentuk geometris yang simetris dan proporsional. Demikianlah sedikit informasi tentang penggaris sebagai sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus, di mana terdapat berbagai macam penggaris dari mulai yang lurus sampai yang berbentuk segitiga. Juga bahwa penggaris dapat terbuat dari plastik, logam, berbentuk pita, dan sebagainya, serta terdapat juga penggaris yang dapat dilipat. Nah, setelah kita mengetahui tentang penggaris, apakah kita tertarik untuk melakukan pengukuran menggunakan penggaris? Pengukuran panjang dengan penggaris diawali dengan menempatkan satu ujung penggaris secara sejajar dengan salah satu ujung benda yang akan diukur. Setelah itu, baca angka pada skala yang berhimpitan dengan ujung kedua benda yang diukur berada pada skala pengukuran. Nah, demikianlah informasi tentang penggaris. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai selesai dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.